Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir 650 dimanapun berada, semoga sahabat pemikir 650 sehat selalu, diberi umur panjang dan limpahan rezeki yang halal, dan diberkahi lagi diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya amin. Sahabat pemikir 650, selamat melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan berkorban bagi yang memiliki kemampuan finansial, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat pemikir 650, beberapa pekan yang lalu banyak saudara-saudari muslim kita yang beruntung memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah di tanah suci kota Mekah. Yang insya Allah yang setiap muslim yang telah berada di kota Mekah diberi kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan setiap rukun-rukun ibadah haji, agar mendapatkan haji yang mabrur serta pulang dengan selamat di negeri masing-masing. Amin Allahumma ya amin. Sahabat pemikir 650 sekalian, konten kali ini pemikir 650 akan membahas tentang sejarah awal adanya Hari Raya Idul Adha, haji dan rukun ibadah haji. Namun sebelum itu, bagi sahabat pemikir 650 yang baru singgah di channel ini, agar jika sekiranya berkenan untuk like, share, dan subscribe channel pemikir 650 ini ya. Dan terima kasih bagi yang telah like, share, dan subscribe channel pemikir 650 ini. Hari Raya Idul Adha adalah salah satu hari raya umat muslim setiap tahun yang bersamaan dengan ibadah haji serta berkurban. Lantas, pasti umat muslim banyak yang belum tahu nih awal diselenggarakannya Hari Raya Idul Adha sebagai salah satu hari raya umat Islam. Yang Hari Raya Idul Adha yang bertepatan dengan ibadah haji dan kurban ternyata bukan dirayakan di masa Nabi Adam alaihissalam atau masa Nabi Ibrahim alaihissalam maupun masa nabi-nabi sebelumnya, melainkan Hari Raya Idul Adha awal terlaksananya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlaksananya Hari Raya Idul Adha sebagai salah satu kegembiraan buat umat Islam yang belum sempat melaksanakan ibadah haji atau belum sempat melaksanakan kurban atau yang tidak berada di Mekah dalam melaksanakan rukun-rukun ibadah haji. Sehingga Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan dengan cara turut merasakan kegembiraan ibadah haji dan berkurban dengan melaksanakan Hari Raya Idul Adha serta keutamaan berpuasa di bulan Zulhijjah ini, dan sholat Idul Adha sehingga turut mendapatkan pahala haji dan berkurban sebagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan ibadah berkurban. Dikarenakan Hari Raya Idul Adha atau dikenal pula dengan sebutan Idul Nard yang artinya hari raya penyembelihan, sehingga yang kaya maupun miskin dapat merasakan kurban serta sebagai bentuk ibadah akan histori hikmah ujian ketaatan, ketakwaan, kesabaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mesembelih anaknya tersebut yang kemudian ditebus dengan hewan kurban sebagai hikmah untuk umat muslim di tiap zaman. Yang hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 hingga 108 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Sadaqallahul azim, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surat As-Saffat ayat 107 hingga 108.
Adapun dalil awal pertama kali diselenggarakannya hari raya Idul Adha untuk perayaan seluruh umat muslim terdapat dalam hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Sehingga awal hari raya umat Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha awal dilaksanakan di masa Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti dari hari raya orang-orang jahiliyah saat itu. Sebagaimana dalam suatu hadis pula Rasulullah SAW bersabda, hari Arafah, hari Kurban dan hari-hari Mina adalah hari raya kami umat Islam, dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Sahabat pemikir 60 sekalian, jikalau sekiranya hari raya Idul Adha awal terlaksananya di masa Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti hari raya orang jahiliyah di masa itu, lantas gimana dengan sejarah awal pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah atau ke Mekah? Apakah hal itu terjadi pula di masa Nabi Muhammad SAW atau di masa Nabi Ibrahim ataukah di masa Nabi Adam alaihi salam? Jawabannya, sahabat pemikir 60 sekalian, ternyata pelaksanaan ibadah haji di dunia ini telah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum jin diciptakan, melainkan makhluk hamba Allah yang lain yang ketika diturunkan di muka bumi ini, dan batu Baitullah atau Ka'bah telah ada di saat bumi ini diciptakan sebagai kiblat para makhluk untuk tawaf atau beribadah dalam berinteraksi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang untuk makhluk terlebih dahulu melakukan ibadah haji atau tawaf di Baitullah, insya Allah nanti pemikir 60 terangkan di waktu lain di tahun depan di hari raya Idul Adha yang akan datang, jika kita semua masih diberi umur panjang dan kesehatan, ya sahabat pemikir 60 sekalian. Amin ya Allah. Sahabat pemikir 60 sekalian, sehingga proses ibadah haji dan batu Ka'bah telah ada bahkan sebelum adanya jin dan manusia. Ibadah haji pula berawal dari mengikuti tawafnya penduduk langit, yaitu para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, tempat ibadah kalangan para malaikat. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku dibawa ke Baitul Ma'mur, tempat setiap harinya 70.000 malaikat datang untuk beribadah dan bertawaf. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir bahwasanya suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang Baitul Ma'mur. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, itu adalah tempat ibadah yang berada di langit persis di atas Ka'bah. Tempat ini sangat mulia dan terhormat sebagaimana Ka'bah yang ada di bumi. Setiap hari selalu dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka yang sudah masuk ke dalamnya tidak pernah kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga melaksanakan tawaf atau haji telah dilakukan oleh penduduk langit, yaitu para malaikat yang posisinya sama dengan Ka'bah yang ada di bumi. Sehingga tawaf di Baitullah atau Ka'bah yang ada di bumi telah terlebih dahulu pula dikerjakan oleh penduduk bumi sebelum adanya jin dan manusia serta beberapa makhluk lainnya yang menempati bumi ini, dengan mengikuti ibadah tawaf yang dilakukan penduduk langit, yaitu para malaikat di Baitul Ma'mur. Sahabat pemikir 60 sekalian, jika hari raya Idul Adha awal dilaksanakan di masa Nabi Muhammad SAW, ibadah haji ke Baitullah atau Ka'bah dilaksanakan oleh penduduk bumi sebelum adanya jin dan manusia, dan mengikuti tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur, maka
Apakah awal rukun-rukun ibadah haji ada di masa Nabi Muhammad SAW? Ataukah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Ataukah di masa Nabi Adam alaihissalam? Ataukah di masa makhluk bumi lain sebelum Nabi Adam? Ataukah awal dilakukan oleh para malaikat? Maka sebelum dilanjutkan pembahasan akan hal ini, agar sekiranya yang belum like dan share serta subscribe channel Pemikir 650 ini, jika berkenan untuk like, share, dan subscribe ya. Sahabat Pemikir 650 sekalian, adapun awal rukun-rukun syariat ibadah haji sebagai syarat sah agar ibadah haji yang dilaksanakan menjadi mabrur. Yang rukun-rukun haji tersebut awal terangkumnya adalah di masa perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam beserta istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha, sehingga ritual ibadah haji terlaksana dengan rukun haji serta wajib haji. Salah satunya seperti sa'i sebagai salah satu rukun ibadah haji dari segi histori awal ketika ibu Nabi Ismail, Siti Hajar radhiyallahu anha, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air minum, sehingga dengan kejadian ini menjadi salah satu asbab sebagai salah satu rukun ibadah haji. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 158 sebagai berikut. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagai syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah untuk berumrah, tidak ada dosanya baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 158. Begitu pula mengenai wajib haji seperti melempar jumrah, berawal dari histori pelaksanaan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya ketika Allah hendak menguji ketulusan dan ketaatan Nabi Adam alaihissalam dan anaknya, yang kemudian setan atau iblis datang untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengurungkan niatnya untuk melakukan penyembelihan kepada anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam melempari iblis yang mendatangi dengan batu kerikil, sehingga kejadian ini menjadi asbab sebagai salah satu ritual wajib haji sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memerangi hawa nafsu duniawi dan godaan syaitan. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya diadakannya tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah dan melempar jumrah adalah untuk mengingat Allah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 125 dan 128 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kemudian orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 125 hingga 128.
sehingga telah jelaslah awal terangkumnya rukun ibadah haji serta ritual wajib haji berawal dari asbab perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha. Sedangkan Ka'bah sebagai tempat tawaf umat Islam dalam berhaji memenuhi panggilan Allah berawal sebelum terciptanya jin dan manusia dengan mengikuti yang dilakukan para penduduk langit, yaitu malaikat yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur yang ada di langit. Serta hari raya Idul Adha berawal di masa Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti hari raya orang-orang jahiliyah. Sahabat Memikir 60 sekalian, terima kasih telah menonton pembahasan yang ada di channel Memikir 60 ini, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang akan datang di channel ini. Serta semoga bermanfaat insyaallah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.